Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Junaidi Desliantara. Bapak berdomisili di Buah 2, tepatnya di Dusun Sumber, Desa Bojongloa, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Nah, untuk jarak Bapak dari rumah ke sekolah itu lumayan cukup jauh, diperlukan waktu 2 jam untuk mencapai ke sekolah. Nah, kemudian Bapak di kelas 11 TKJ ini saya diberi amanat untuk mengajar mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Bapak harapkan kita bisa bekerja sama ya, dimulai dari sekarang sampai dengan 1 semester atau 1 tahun ke depan. Kira-kira apa sih yang dipelajari pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan? Nah, di sini Bapak akan memaparkan apa saja sih kompetensi dasar pada mapel administrasi sistem jaringan pada kelas 11 TKJ pada semester 1. Nah, di sini ada 6 kompetensi dasar yang harus Bapak sampaikan yang terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang kodenya 3 ini menandakan pengetahuan, yang kodenya 4, nah ini menandakan bahwa kamu harus menguasai keterampilan ini. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, menerapkan sistem operasi jaringan. Kemudian setelah kamu menguasai pengetahuannya, nah kalian harus bisa menginstal sistem operasi jaringan. Jadi kalian terampil dalam menginstal sistem operasi jaringan. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi remote server. Nah, kemudian keterampilannya kalian harus bisa mengkonfigurasi remote server. Dan kompetensi dasar-dasar yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, jadi selama 1 semester ke depan, nah ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan materinya, kemudian kalian juga bisa memahami konten dari materi dari mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, untuk selanjutnya selama 1 semester ke depan, nah di sini ada kontrak belajar yang harus kamu ikuti. Nah, di sini diantaranya yang pertama untuk 1 semester ke depan. Nah, di sini ada 16 pertemuan. Nah, kalian wajib harus mengikuti minimal 13 kali pertemuan. Nah, untuk ketidakhadiran itu bisa dikarenakan izin, sakit, atau toleransi tanpa keterangan. Nah, Bapak harapkan, Bapak doakan, saya doakan kalian bisa sehat semuanya selama 1 semester ke depan. Jadi kalian di sini bisa mengikuti 16 pertemuan untuk 1 semester ke depan. Nah, untuk selanjutnya, untuk kehadiran selama 1 semester ke depan minimal kalian hadir 80%, kemudian aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, insya Allah untuk nilai minimal kalian akan diberikan KKM. Apalagi kalau misalkan kalian tugasnya selalu masuk, kemudian kalian aktif. Selanjutnya, apabila kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, nah untuk proses izin itu disampaikan oleh orang tua kepada wali kelas. Nah, kemudian wali kelas akan konfirmasi kepada guru pengajar pada hari tersebut. Nah, jadi prosedurnya silakan orang tua kalian konfirmasi ke wali kelas. Kalau misalkan kalian izin atau sakit tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak boleh sama kalian langsung ya. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan selama pembelajaran PDR atau belajar dari rumah ya. Medianya untuk penyampaian materi, kemudian untuk tatap muka akan kita gunakan video, kemudian untuk evaluasi atau tes. Nah, untuk penyampaian materi di sini karena kita TKJ ya, kalau TKJ itu harus melek teknologi dan harus bisa beradaptasi. Jadi tidak ada alasan, Pak, saya mah nggak punya kuota. Nah, jadi kita harus berusaha ya. Nah, karena kita mah TKJ,
Nah, untuk penyampaian materi, saya akan menyampaikan materinya bisa melalui Google Classroom ataupun juga bisa melalui WhatsApp Group. Tapi diutamakan atau prioritasnya penyampaian materi saya akan menyampaikannya di Google Classroom. Nah, mungkin ini akan saya rilis untuk Classroom-nya nanti di minggu kedua ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk tatap mukanya, nah kita di sini akan bertemu secara video interaktif. Nah, medianya bisa menggunakan Zoom Meeting atau bisa juga menggunakan Google Meet. Nah, selanjutnya untuk proses evaluasi ya. Proses evaluasi pencapaian kompetensi kalian atau pemahaman materi kalian sudah sampai mana. Nah, evaluasinya di sini saya akan menggunakan media Google Form seperti PTS atau PAS ya, ataupun yang real time. Nah, di sini saya akan menggunakan quizzes. Nah, kalau menggunakan quizzes, di sini akan ketahuan siapa yang nilainya 3 terbaik atau yang terbaik dan siapa nilainya yang paling bawah ya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini saya harapkan kalian semua bisa mengikutinya dengan baik, kemudian bisa bekerja sama juga ya. Nah, selanjutnya, meskipun sekarang dalam kondisi pandemi situasinya tidak menentu, jadi tak ada waktu kalian untuk mengatakan malas. Jadi kita harus tetap belajar dan belajar meskipun situasinya dalam kondisi seperti ini. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa tokoh besar yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia ya, tentang kata mutiara untuk belajar. Yang pertama dari Mahatma Gandhi. Beliau adalah tokoh besar dari India. Hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi intinya kita harus semangat dan tetap semangat untuk belajar. Kemudian dari Arthur Wellesley, dia mengatakan orang bijak belajar ketika mereka bisa. Nah, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi jangan sampai kita terpaksa belajar ya. Nah, yang selanjutnya ada tokoh motivator kita dari Indonesia yaitu Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Nah, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi selagi kita masih muda, kita harus optimis dan semangat terus untuk belajar. Dan yang terakhir, saya kutip dari Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini kata-kata mutiara tentang belajar. Kalian masih muda, perjalanan kalian masih panjang, jadi harus semangat dan tetap semangat untuk belajar. Tidak boleh malas. Semangat ya. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita semua harus tetap semangat untuk belajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan mulai dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.